بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah, tingkatkan sabarmu, bersiap siaga di negerimu, agar orang kafir tidak berkeliaran. Ayat ini terlambat dibahas oleh ustadz dan ulama. Sekarang mereka bukan berkeliaran, tapi sudah menguasai. Ayat ini terlambat. Teguran cuma Yasin doang. Tinggal Yasin. Mau masuk di Telkom ujian Yasin. S2 di UI kita Yasin. Ayat ini jangan dibahas, Pak. Para surat 3 ini, Pak. Jaga di perbatasan negerimu, kata Allah, agar orang kafir tidak menguasai kamu. Iya, Din. Telkom dulu mau dijual kan zaman Bu Megawati. Indosat sudah dijual. Bandara mau dijual. Syukur Telkom gak jadi jual. Komunikasi tanpa batas itu akan dikuasai mereka. Subhanallah. Alhamdulillah Allah lindungi Telkom tidak dijual. Indosat. Bandara mau dijual. Anak Pak Karno, anak Pak Hatta protes. Silakan jual Soekarno, tapi Hattanya jangan. Bagaimana bedakannya mana Soekarno mana Hatta? Jual Soekarnonya, Hattanya jangan, kata. Akhirnya nggak bisa dijual. Bagian mana Soekarno, yang bagian mana Hattanya? Subhanallah. Cerdas anak beliau itu. Masya Allah. Satu, pertama saya bahas sepintas saja ya. Berikutnya baru kita bahas bagaimana kekuatan akidah dalam Islam. Satu-satunya agama di muka bumi ini konsep tauhidnya yang jelas, implementatif, transparan tapi universal, hanya Islam. Saya buka contoh. Surat 20 ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'aburni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah sendiri yang menjelaskan dirinya. Objektif kan? La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Ilah. Fa'aburni, mengabdilah kepada aku. Kepada siapa mengabdi? Kepada Allah. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatku. Sempurna. Ini kalimat penjelasan tauhid yang sangat sederhana tapi objektif. Sesungguhnya aku adalah Allah. Jangan panggil Tuhan. Ini seorang ulama di televisi komlot lagi. Mari berdoa kepada Tuhan. Udah tahu orangnya kan? Hijab, jilbab, khilafiyah, ikhtilaf. Hijab itu kan wajib. Kok dibilang ikhtilaf? Menurut ulama. Itu ngomongnya. Maaf, saya bukan penghina loh, menirukan saja ini. Beliau pakar Quran. Mari berdoa kepada. Saya munzir Situmorang. Jangan panggil Simorangkir. I'm munzir, not Simorangkir. Sama dengan ini. Allah memperkenalkan dirinya. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ada fasilitas, ada sarana. Allah blokir penyembahan hanya kepadanya. Ilaha. Apa ilah itu? Yang kita muliakan, yang kita tinggikan, yang kita agungkan, yang kita prioritaskan, yang kita utamakan, itulah ilah. Makanya asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang kemuliakan, keutamakan, kuprioritaskan kecuali Allah. Coba lihat. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, amanah hanya untuk Allah. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi dia. Jadi seorang direktur sedang mimpin rapat, jam 11.45 harus skor rapat. Apa itu? Maaf, zuhur masuk, rapat kita skor. Itulah direktur yang beriman. Seorang menteri jam 11.45, maaf, rapat dinas di stop. Kenapa? Sholat jamaah. Lihat sekarang di Turki. Terharu kita lihat Turki sekarang. 90 tahun tidak pernah Perdana Menteri beristri hijab. Subhanallah, sekarang berhijab istri Erdogan.
90 tahun Turki tidak boleh azan pakai bahasa Arab. Sekarang bergema setiap waktu. Subuhnya sama dengan Jumatnya. Pernah ke Turki ya? Kalau Bapak ke Turki menangis, Pak. Subhanallah, inilah negeri yang kita impikan di Indonesia ini. Mulai dari atas sampai ke bawah. Iftar jama'i kemarin Ramadan. Berkilo-kilometer di kota Ankara ditutup. Apa? Buka puasa bersama dengan pejabat negara. Subhanallah. 400 triliun dari APBN mereka diambil untuk dana research. 300.000 menyiapkan saintis-saintis yang handal untuk mengimbangi Eropa Barat yang non-muslim itu. Luar biasa bu orang Erdogan itu. Saya bangga dengan dia. Pertumbuhan ekonomi mereka di atas 7%. Sementara Eropa 4,8% loh Pak. Allah jamin, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, mengadaptasi kepada Islam, tiada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Ekonomi kita meluncur. Sementara kita hancur 5,02%. Itu pun rata-rata di bawahnya sudah hancur. Harga karet 25.000 sekarang tinggal 5.000. Subhanallah, akibat apa? Kita jauh dari Allah. Komunis berkembang. Syiah sudah merayap kemana-mana. Kekuatan yang mempengaruhi kita, saya khawatir tahun 2020 mereka bangkit. Komunis bersatu dengan Syiah. Lihat di Aleppo itu. Itu kekuatan komunis Rusia dengan Syiah menghancurkan Islam Sunni sekarang. 450.000 sudah korban di Suriah itu. Subhanallah. Dan Indonesia akan mereka suriahkan. Siap-siap Pak. Kita harus berjuang, kita harus bersatu, kita kompak. Insya Allah kita kuat. Jangan sampai menjadi Suriah kedua Indonesia ini. Masya Allah Pak. Kemana Bapak tinggal nanti? Mereka sudah menguasai. Yaman Utara, Yaman Selatan mereka adu domba. Lebanon dengan Suriah mereka adu domba. Saudi Arabia dengan Kuwait mereka adu domba. Kita dengan Malaysia adu domba. Alasan ambalat. Siapa yang bermain di sini? Yahudi. Tidak akan pernah senang kepada kamu, kata Allah. Sampai kapan? Sampai kamu ikut agama mereka. Sampai kamu hancur. Ya. Nah, Allah memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Kita muliakan, kita agungkan semua kesempatan. Makanya bahasanya saya sering kesimpulan. Berimanlah di semua situasi. Jangan beriman karena kondisi. Jangan susah dulu baru sholat. Stroke dulu baru tahajud. Kena narkoba baru sholat duha. Pensiun baru ke masjid. Sudah stroke baru tahajud Pak. Takbirnya nggak benar. Allah Akbar. Sholat ibadah usia-usia muda seperti beliau ini. Masih muda ya Mas? Alhamdulillah. Betul Pak. Jangan tua baru ke masjid. Dari kecil lah kita beribadah. Supaya kita terhormat dan mulia. Kata kunci hidup ini, bukan berapa banyak kita meminta rezeki, meminta nikmat, tapi berapa banyak kita mensyukuri nikmat. Membuat kita mulia, bukan berapa banyak nikmat kita minta, tapi berapa banyak nikmat kita syukuri. Meskipun gaji kita baru 30-40 juta, syukuri dulu lah. Insya Allah akan ditambah, ya. Ya, insya. Yang kedua, la ilah fa'burni, mengabdilah kepadaku. Ada kata perintah. Kenapa kita disuruh mengabdi kepada Allah? Khalaqakum, dia yang menciptakan kamu. Thumma rozaqakum, dia yang berikan kamu rezeki. Mobil sehebat apapun kalau bukan takdir nggak dapat. Kalau takdir dicabut. Lihat sahabat kita uji. 1 tahun seminggu kematiannya, rumah terbakar, mobil habis. Bagi Allah mudah sahabatku, demi Allah. Tidak ada yang kita banggakan di muka bumi ini. Kecuali 3. Amanu wa amilus saleh. Ibadah soleh. Yang kedua apa Pak? La tusyrik billah, tidak mempersekutukan Allah. Yang ketiga apa? Tsumma istaqamu, istiqamah. Subhanallah. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatmu. Satu-satunya pemisah kita yang paling kentara dengan agama lain, as-shalah loh Pak. Perjalanan ke luar negeri yang dianggap suci, semua agama sama loh. Kita haji ke Baitullah, Katolik ke Vatikan, Hindu ke Sungai Gangga, Yahudi ke Tembok Ratapan. Mereka punya perjalanan suci menurut versi mereka. Zikir semua kita punya. Kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mereka punya rosario Katolik. Om, om, santi, santi, om, santi, om. Omnya Santi. Subhanallah. Iya kan? Mereka punya zikir. Sedekah mereka, zakat mereka Bapak, Yahudi dan Nasrani zakatnya 10%. Saya keliling dari Aceh sampai Renjaya, nyaris tidak ada gereja yang terbengkalai. Tapi kalau masjid ratusan.
Kenapa? Uang masjid masuk bank, bukan membantu. Lihat, masjid sekarang bangga. Kas kita 200 juta. Marbotnya cuma 800. Ustadznya 5 tahun nggak naik-naik. Ini yang harus saya kritisi. Uang kita disimpan di bank, bukan dioperasional membantu saudara seiman. Ada masjid di Jakarta kasnya 11 miliar. Saya dulu ketua salah satu masjid agung di Jakarta. Kas saya itu cuma 2,5 juta. Ada beri, ada beri, ada beri. Seperti keran, Pak. Kalau kita buka dia mengalir bening. Kalau kita tutup berkarat dan rusak. Itulah uang ini simpan di bank itu. Islam bukan seperti itu. Ekonomi Islam tidak seperti itu. Saya pernah mengkritisi Masjid Raya di Jakarta ini. Itulah yang pertama dan terakhir, nggak diundang lagi. Pengurusnya terserah. Yang penting saya di Padang Masar sudah lepas. Besok Padang Masar langsung dideteksi kemana saya pernah bicara tentang ini. Ini besok dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basar wal fuada. Pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Berapa yang ngantuk, berapa yang nyender ketahuan nanti. Kelihatan, jangan hati-hati. Biasa orang Islam kan senang nyender nih kayak sana kan nyender. Kerjaan orang Indonesia yang saya kritis.